Halo teman-teman, selamat datang di kelas Sejarah Minat kelas 11 bersama saya Dida. Persiapkan diri kalian karena kita akan kembali ke masa lalu. Maka dari itu, yuk kita mulai. Perkembangan paham-paham baru menginjak awal abad ke-20 nyatanya tidak hanya dirasakan bagi pergerakan nasional Indonesia. Beberapa negara-negara di Asia Afrika turut serta dalam menggelorakan paham-paham tersebut hingga melahirkan kesadaran untuk meraih kemerdekaannya. Untuk itu, kita akan membahas salah satu dampak dari lahirnya paham-paham baru tersebut dari sebuah negara yang kita kenal dengan sebutan Vrindavan melalui materi gerakan nasionalisme India. Untuk memudahkan kalian dalam memahami materi, maka dari itu perhatikan peta konsep berikut ini. Pertama, kita akan melihat latar belakang dari lahirnya gerakan nasionalisme India. Kedua, kita akan melihat apa saja gerakan nasionalisme yang lahir di India. Dan terakhir, kita akan melihat bagaimana India mampu untuk mencapai kemerdekaannya. Maka dari itu, yuk kita bahas konsep kita yang pertama. Latar belakang dari lahirnya gerakan nasionalisme India yaitu diawali dari pemberontakan Sepoy atau The Great India Mutiny tahun 1857. Pemberontakan yang dilakukan oleh Sepoy yang merupakan gelar bagi tentara India yang direkrut oleh kolonial Inggris untuk melawan dominasi dari East Indies Company. Pemberontakan Sepoy juga disebut sebagai Perang Kemerdekaan India yang pertama. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi peristiwa tersebut, seperti korupsi di AIC, rasa tidak puas raja-raja di India terhadap dominasi AIC, hingga keinginan dari Inggris untuk membentuk Pax Britannica. Pemberontakan pecah setelah adanya perintah kepada prajurit Sepoy yang mayoritas beragama Hindu dan Islam untuk menjelati peluru yang berlapis minyak. Dan menurut isu yang beredar bahwasannya minyak tersebut berasal dari minyak babi dan minyak sapi. Hal ini menimbulkan ketersinggungan bagi tentara Sepoy dengan membawa bendera Kesultanan Mughal sebagai lambang perlawanannya dan akhirnya mengobarkan pemberontakan terhadap AIC. Namun, pemberontakan tersebut berhasil dipadamkan oleh Inggris pada tahun 1858 yang berdampak terhadap runtuhnya Kesultanan Mughal dan tertangkapnya Bahadur Shah II, pembubaran AIC, hingga India yang diambil secara langsung pemerintahannya oleh kerajaan Inggris dengan membentuk pemerintahan Kemaharajaan Britania yang meliputi wilayah India, Pakistan, dan Burma. Dengan dikuasainya India secara langsung oleh kerajaan Inggris, nyatanya tidak membawa perubahan yang memuaskan bagi rakyat India, karena permasalahan perbaikan nasib rakyat yang buruk pasca pemberontakan Sepoy. Selain itu, rakyat India juga tidak diperkenankan untuk masuk dalam jajaran pemerintahan karena dominasi orang-orang Inggris. Dan Inggris juga melakukan pemaksaan terhadap budaya barat yang diterapkan di India yang memiliki kecenderungan untuk mementingkan materialistik. Berkebalikan dengan kebudayaan India yang bersifat kebatinan dan kerohanian. Dampak buruk dari penjajahan Inggris nyatanya memiliki sisi positif, karena Inggris mulai menerapkan pendidikan ala barat di India yang berhasil untuk melahirkan tokoh-tokoh terpelajar dengan membawa ragam pemikiran yang berujung terhadap cita-cita kemerdekaan India. Momentum tersebut terjadi setelah tokoh-tokoh intelektual India mendengar kabar mengenai Kanada yang mendapatkan status dominion di tahun 1867. Mendorong tokoh-tokoh terpelajar di India untuk meminta hal yang serupa bagi masa depan India. Itu dia adalah latar belakang dari lahirnya gerakan nasionalisme India. Selanjutnya, kita akan melihat apa saja bentuk dari gerakan nasionalisme India. Gerakan nasionalisme India memiliki dua karakteristik, yaitu pertama, gerakan nasionalisme yang didasarkan atas kesadaran sosial keagamaan. Dan kedua adalah gerakan nasionalisme yang didasarkan atas kesadaran politik. Mari kita bedah satu persatu. Gerakan sosial keagamaan pertama yaitu Brahma Samaj, didirikan oleh tokoh bernama Ram Mohan Roy, dengan tujuan untuk mensucikan kembali praktik-praktik ajaran Hindu yang dinilai telah menyimpang, seperti praktik poligami, pernikahan anak di bawah umur, hingga pelarangan terhadap upacara sati, sebuah upacara untuk membakar janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Selain itu, Brahma Samaj juga mendorong agar umat Hindu memuja kepada satu Tuhan atau Brahman. Kedua, gerakan nasionalisme yang didasarkan atas kesadaran sosial keagamaan, yaitu gerakan Santiniketan yang didirikan oleh Rabindranath Tagore, dengan tujuan untuk menanamkan rasa cinta tanah air dan budaya India melalui pendidikan. Wujud gerakannya adalah ketika Tagore mendirikan sekolah Pata Bhavana,
sebuah sekolah dengan konsep ruang terbuka agar manusia dapat menyatu dengan alam dan lingkungannya. Setelah mendapatkan hadiah Nobel dalam bidang sastra, ia mulai mengembangkan sekolahnya hingga menjadi universitas yang dikenal saat ini bernama Visva Bharati. Selanjutnya, kita akan melihat mengenai gerakan nasionalisme India yang didasarkan atas politik, yaitu dengan berdirinya All India National Congress, diprakarsai oleh Alan Octavian Hume, orang Inggris yang lahir di Skotlandia. All India National Congress dibentuk dengan tujuan untuk menghimpun seluruh gerakan maupun tokoh-tokoh nasionalisme India demi menuntut kemerdekaan. Namun, dalam perkembangannya, gerakan tersebut mengalami perpecahan karena perbedaan pandangan mengenai masa depan India, di mana kelompok moderat yang diwakili oleh Banerjee menginginkan agar India sebagai Swaraj, sebuah pemerintahan otonom yang berada di bawah kerajaan Inggris. Sedangkan kelompok radikal yang diwakili oleh Nehru menginginkan India sebagai Purna Swaraj, sebuah pemerintahan yang meraih kemerdekaan penuh dari Inggris. Dalam upayanya untuk meraih cita-cita perjuangannya, kelompok radikal menggelorakan slogan India untuk Hindu di setiap pertemuan dari All India National Congress. Tindakan tersebut mendorong tokoh-tokoh intelektual Muslim untuk membentuk Muslim League. Dicetuskan oleh Khwaja Salimullah, Muslim League bertujuan untuk mendirikan suatu negara Muslim yang terpisah dari India. Dengan didirikannya Muslim League, maka tokoh-tokoh intelektual Muslim akhirnya memisahkan diri dari perjuangan kemerdekaan dengan All Indian National Congress. Karena beragamnya identitas perjuangan nasionalisme India akan berdampak buruk bagi perjuangan kemerdekaan, maka dari itu Mahatma Gandhi, sekembalinya dari Afrika Selatan di tahun 1919, mengupayakan untuk menyatukan seluruh ragam identitas perjuangan dengan menerapkan 4 asas perjuangannya, yakni ahimsa, tanpa kekerasan, hartal, mogok kerja, satyagraha, berpegang pada jalan kebenaran dengan prinsip non-kooperasi, dan swadesi, menggunakan produk dalam negeri. 4 asas perjuangan Gandhi nyatanya berhasil untuk menyatukan perbedaan hingga menjadikan Gandhi sebagai wajah sekaligus sentralisasi bagi perjuangan untuk melahirkan kemerdekaan India. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana proses lahirnya kemerdekaan India. Pecahnya Perang Dunia I mengakibatkan Inggris meminta kepada India untuk mengirimkan tentara sebanyak 1,4 juta untuk dikirim ke medan pertempuran yang dihadapi oleh Inggris. Permintaan Inggris nyatanya disambut dengan dukungan dari golongan nasionalis yang menilai akan adanya balas budi dari Inggris ketika perang telah usai. Namun, selama peperangan berlangsung, Inggris memberlakukan kebijakan represif demi menjaga stabilitas dan meredam segala bentuk tindakan yang dianggap berbahaya, termasuk menangkap 2 orang pimpinan gerakan kemerdekaan India. Hal ini menimbulkan reaksi protes namun dengan jalan damai yang diselenggarakan di Jallianwala Bagh, Amritsar. Aksi damai tersebut diikuti oleh sejumlah besar perempuan dan anak-anak. Namun tragis berakhir dengan penembakan membabi buta yang dilakukan atas perintah dari Brigjen Dyer. Kejadian tersebut sontak memicu kemarahan dari tokoh-tokoh nasionalis India, termasuk Tagore yang sempat mengirim protes kepada kerajaan Inggris agar gelarnya dicabut karena peristiwa tersebut. Gandhi yang telah kembali dari Afrika semenjak 1915 mulai bergerak dengan memimpin All India National Congress dan mulai menawarkan konsep perlawanan non-kooperasi, mengajak seluruh rakyat India untuk berhenti menggunakan barang-barang milik Inggris dan mulai menggunakan barang buatan dalam negeri. Selain itu, Gandhi memulai upaya untuk bersekutu dengan kelompok Muslim. Gerakan Gandhi nyatanya berhasil untuk meluas hingga ke seluruh negeri, membawa dampak yang besar bagi perlawanan terhadap kolonial yang lebih masif, dan berakhir dengan perlawanan fisik dengan aparat keamanan. Karena Gandhi tidak menginginkan adanya kekerasan fisik, maka Gandhi memutuskan untuk menyerahkan diri dan dipenjara selama 6 tahun. Namun dibebaskan setelah menjalani masa tahanan selama 2 tahun. Semenjak invasi Jerman ke kota Danzig di tahun 1939, India kembali dihadapkan dengan situasi yang serupa, di mana mereka terpaksa untuk ikut berperang kembali menghadapi Jerman. All India National Congress menyatakan dukungan pengiriman tentara kepada Inggris, tetapi dengan suatu syarat, yaitu pengambil alihan pemerintahan setelah perang berakhir.
Namun, Gandhi yang curiga terhadap kemungkinan pengingkaran janji Inggris kembali mengajak rakyat India agar melakukan pembangkangan sipil dengan menyebut aksinya sebagai gerakan Quit India. Aksi Gandhi nyatanya berakibat terhadap dirinya ditangkap oleh aparat kolonial. Rakyat yang marah akhirnya membanjiri jalanan di India dan menyampaikan protes atas penangkapan Gandhi. Masa depan India mencapai titik terang setelah akhir dari Perang Dunia Kedua. Inggris yang sedang memulihkan ekonomi pasca perang nyatanya mengalami kesulitan karena hutangnya yang menumpuk dan kesepakatannya dengan Amerika Serikat dalam Atlantic Charter. Hingga akhirnya, Inggris menyatakan akan keluar dari India di bulan Juni tahun 1948. Namun, Gubernur Jenderal India memutuskan untuk mempercepat kondisi tersebut. Akhirnya, pada tanggal 3 Juni tahun 1947, pengumuman pemisahan wilayah koloni Inggris menjadi Pakistan dan India disepakati melalui surat keputusan Indian Independence Act. Maka tanggal 15 Agustus tahun 1947, secara simbolis Inggris menyerahkan kekuasaannya kepada rakyat India di Parliament House, New Delhi, dan Nehru terpilih sebagai Perdana Menteri pertama India. Nah, itu dia adalah proses dari lahirnya kemerdekaan India. Dan selanjutnya, mari kita tarik kesimpulan dari materi kita kali ini. Kesimpulan dari materi kita kali ini yaitu latar belakang berupa pemberontakan Sepoy di tahun 1857, buruknya perbaikan nasib rakyat, dominasi Inggris dalam pemerintahan, pemaksaan budaya barat di India, lahirnya tokoh-tokoh terpelajar, hingga status dominion Kanada di tahun 1867. Sedangkan kesimpulan dari konsep kedua mengenai bentuk gerakan nasionalisme India yang terbagi menjadi dua karakteristik. Pertama, gerakan sosial keagamaan dengan terbentuknya Brahma Samaj dan Santiniketan. Kedua, gerakan politik yang terdapat pada All Indian National Congress, Muslim League, dan Mahatma Gandhi. Dan ketiga, kesimpulan dari lahirnya kemerdekaan India diawali dari keikutsertaan India dalam Perang Dunia I. Inggris menerapkan kebijakan represif yang mengakibatkan terjadinya pembantaian Amritsar di tahun 1919. Gandhi memimpin protes melalui All Indian National Congress dan berkoalisi dengan kelompok Muslim dan menekankan perjuangan rakyat India melalui jalur non-kooperasi. Setelah India kembali terlibat dalam Perang Dunia Kedua, Gandhi membentuk gerakan Quit India. Hingga akhirnya, masa depan India mencapai titik terang setelah Inggris akan menyerahkan mandatnya kepada India melalui Indian Independence Act, mengakhiri kolonialisme Inggris di India sekaligus memisahkan India dan Pakistan di tahun 1947. Nah, itu dia adalah kesimpulan dari materi kita kali ini. Karena materi kita sudah selesai, maka dari itu saya pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di kelas sejarah selanjutnya. Dadah!